acara hari ini dan juga pada adik-adik peserta ujian kode etik periode 2022. Tentunya puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini untuk dapat mengikuti ujian kode etik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazaa wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawin aina fi siratil maut wa najatan minan nar wa afaina lisan rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sementara itu, Sekum Ikatan Notaris Indonesia, Tri Firdaus Akbarsyah, saat konferensi pers mengucapkan, meskipun dalam situasi pandemi, namun Amino ALB untuk mengikuti UKEN sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hari ini PPINI mengadakan ujian kode etik UKEN, di mana di dalam perkum kita, peraturan perkumpulan, di situ disebutkan bahwa dalam 1 tahun kita adakan di bulan Mei dan bulan Oktober. Dan saat sekarang ini meskipun dalam suasana pandemi, kita tetap mengadakan UKEN. Karena apa? Karena anggota ALB yang menunggu UKEN itu cukup banyak. Hasil rapat dari PPNI untuk bulan Mei ini kita adakan. Yang tadinya rencana kita akan mengadakan hanya 500 peserta, tapi karena animo daripada ALB yang telah 2 tahun magang dan sudah mengikuti maber keempat, sudah 4 kali maber, dia berhak untuk mengikuti UKEN. Makanya kita adakan. Ternyata di gelombang pertama 500, gelombang kedua pendaftaran dibuka itu 1000 lebih. Jadi totalnya sekarang ini kira-kira 1700. Hanya melihat kapasitas, akhirnya kita dengan waktu yang mepet kita verifikasi. Kenapa harus kita verifikasi? Karena mohon maaf, ya namanya ALB pengen cepat diangkat, pengen cepat selesai UKEN langsung diangkat, tapi kadang menyalahkan prosedur. Kita temui di dalam verifikasi itu ada surat-surat yang dipalsukan. Ada ketentuan yang dilanggar. Ada yang dia daftar untuk mengikuti maber di Pengda 1, di Pengda tempat dia magang, tapi tidak diberikan rekomendasi. Karena apa? Karena belum cukup umur. Akhirnya dia pindah ke Pengda lain. Dia pindah ke Pengda lain, Pengwil lain, ngikuti, dapat. Nah, antara Pengwil sama Pengwil ini, ya inilah permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan. Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Notaris DKP Firdonal, penyelenggaraan UKEN sepenuhnya kewenangan PPINI. Sementara itu penegak kode etik ada pada Dewan Kehormatan. Peran daripada DKP terhadap pelaksanaan kode etik ini tentu adalah bekerja sama antara Dewan Kehormatan Pusat dengan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, bahwa kita ini tentu mengambil peran dalam arti Dewan Kehormatan di tingkat daerah, di tingkat wilayah dan tingkat pusat yang akan melaksanakan nantinya penegakan kode etik. Pelaksanaan ujian daripada kode etik ini tentu sepenuhnya menjadi kewenangan dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Sementara di sisi yang lain nantinya penegakan kode etik ini ada di Dewan Kehormatan daerah, Dewan Kehormatan wilayah, kemudian Dewan Kehormatan pusat. Nah, kita berharap
titik saran daripada pelaksanaan ujian kode etik ini tidak semata-mata melakukan ujian secara tertulis dan ujian secara lisan, tapi di samping itu yang lebih utama adalah bagaimana nanti peserta ujian kode etik ini pada saat diangkat sebagai notaris, adik-adik calon notaris ini begitu mengambil sumpah menjadi notaris, kemudian menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia, tentu kita harapkan akan menegakkan kode etik dengan yang sesungguh-sungguhnya dan mentaati kode etik itu sebagaimana mestinya yang diatur di dalam kode etik notaris. Kode etik ini sangat penting karena khusus dalam hal menjalankan jabatan, etika dalam menjalankan jabatan itu di notaris ini sangat penting sekali diperhatikan oleh rekan-rekan notaris di seluruh Indonesia, khususnya yang akan menjabat sebagai notaris nantinya di kemudian hari adalah rekan-rekan anggota luar biasa yang pada saat sekarang mengikuti ujian kode etik. Para ALB dari berbagai wilayah di Indonesia yang mengikuti UKEN pun sangat antusias dengan kegiatan ini. Mereka sangat bersemangat meskipun perjuangannya tidak mudah untuk menjadi seorang notaris. UKEN yang tahun ini benar-benar butuh perjuangan, karena mulai dari kita masuk ke websitenya, mulai daftar, terus sampai ke tahap ini betul-betul sangat benar-benar inilah perjuangan banget. Alhamdulillah pada hari ini saya senang sudah selesai mengikuti proses ujian kode etik baik tertulis maupun lisan. Dan alhamdulillah setelah selesai banyak sekali suka duka yang saya rasakan. Yang pertama adalah dukanya dulu ya. Saya dari Lombok memerlukan persiapan, terutama persiapan materi ya. Persiapan materi. Apa dukanya? Karena ini mendadak sifatnya setelah lebaran, sampai biaya tiket dan lain sebagainya sampai kita minjem. Karena apa? Minjem uang ya, terutama saya pribadi karena kehabisan sudah modal. Tapi ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Nah, dari segi ilmu kita persiapkan, belajar sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan ujian kode etik ini. Nah, sukanya alhamdulillah kita bisa bertemu dengan teman-teman lama kita, teman-teman kuliah, khususnya teman-teman Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kita bisa ketemu yang sudah hampir 5-4 tahun kita tidak bertemu. UKEN ini bisa mempertemukan kita dengan teman-teman yang baru juga. Setelah melaksanakan tes, apa yang kita bayangkan soalnya sesulit yang kita bayangkan, akan tapi tidak seperti itu. Jadi teman-teman ke depan yang ingin melakukan UKEN jangan terlalu tegang, persiapkan saja materi-materi, peraturan-peraturan dan yang sudah diberikan di kampus untuk dipelajari dan diulangi untuk persiapan untuk ujian kode etik ini. Hari ini lancar, baguslah pelaksanaannya, tidak ada kendala. Jadi pesan kesan ujian hari ini lancar. Semua berjalan dengan sesuai dengan acara yang sudah direncanakan dari panitia. Alhamdulillah hari ini 14 Mei 2022 kami telah mengikuti rangkaian dari ujian kode etik notaris periode pertama tahun 2022. Tentunya kesan dan pesan kami selama mengikuti ujian ini banyak sekali ya, terutama yang paling penting adalah memanaskan mesin kami, jadi otak kami terrefresh kembali untuk kembali mempelajari apa-apa yang menjadi pedoman untuk menjadi seorang notaris. Sebelum kami sampaikan saran, kami ingin menyampaikan tentunya yang pertama terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus pusat karena sudah alhamdulillah cukup berhasil melaksanakan ujian kode etik ini rapi, makanannya enak, tempatnya nyaman. Mungkin pesan dari kami untuk UKEN selanjutnya apabila entah siapapun nanti penyelenggaranya, entah itu PP ataupun Pengwil, kami berharap
teknis dari sebelum hari H pelaksanaan ujian kode etik itu mungkin lebih diperbaiki lagi. Ini sudah baik, tapi kami harap ke depan sangat supaya bisa jauh lebih baik lagi. Haris Supriyanto dan Rusli, Pamasuka TV mengabarkan.